Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lianggita, 12 Akuntansi 3, akan menjelaskan tentang kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Salah satunya Kerajaan Holling atau Kalingga. Apa sih itu Kerajaan Holling atau Kalingga? Kerajaan Kalingga atau disebut juga Holling merupakan kerajaan bercorak Hindu yang berada di pesisir utara Jawa Tengah. Keberadaan Kalingga diketahui dari catatan utusan Cina yang datang ke kerajaan tersebut pada tahun 647 dan 666 Masehi. Berbeda dengan kerajaan lain pada umumnya, kerajaan Kalingga tidak banyak meninggalkan prasasti. Satu-satunya prasasti yang ditemukan terletak di lembah Gunung Merbabu. Bagaimana sih sejarah kerajaan Kalingga? Kalingga berasal dari kata Kalinga, sebuah kerajaan di India Selatan. Kerajaan ini dibangun oleh beberapa orang India yang melarikan diri karena daya asalnya dihancurkan. Kerajaan ini diperkirakan terletak di sebelah utara Gunung Muria, dekat Kabupaten Jepara. Kerajaan Kalingga didirikan sekitar abad ke-6. Agama yang dianut oleh kerajaan ini adalah Hindu dan Buddha. Nama Holling berasal dari bahasa Tiongkok karena banyak pendeta Cina yang datang ke sini. Hal ini juga mempengaruhi bahasa yang digunakan. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Tiongkok. Sejarah kerajaan ini secara rinci tidak diketahui secara utuh. Namun kerajaan ini disebut memiliki hubungan antara Ratu Sima dengan Kerajaan Galuh. Ratu Sima adalah ratu yang terkenal di tanah Jawa dengan sifatnya yang adil namun sangat tegas. Ratu Sima dikisahkan pernah hampir membunuh anak kandungnya karena berani menyentuh sekantung emas milik Ratu Sima. Namun, kala itu Dewan Menteri memohon keringanan atas anaknya. Akhirnya, anaknya hanya dijatuhi hukuman potong kaki. Ratu Sima menjadi panutan contoh pemimpin yang adil, serta mengedepankan akal daripada perasaan. Dia berusaha adil tanpa pandang bulu, walaupun yang melanggar hukum adalah anggota keluarganya sendiri. Di mana sih letak Kerajaan Kalingga? Letak Kerajaan Kalingga masih menjadi perdebatan bagi para ahli sejarah. Ada beberapa asumsi mengenai letak Kalingga, yaitu di Blora dan Purwodadi, Salatiga, dan Jepara. Bagaimana kehidupan politik, ekonomi, dan sosial Kalingga? Berita dari Cina menyebutkan bahwa pemerintah pusat Kalingga diserahkan kepada 4 mahamenteri yang mengatur 28 kerajaan kecil di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kehidupan ekonomi kerajaan Kalingga di bidang sosial masyarakat hidup dengan teratur, telah mengenal tulisan serta mengenal ilmu pengetahuan astronomi. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Kowloon. Dalam kehidupan sosialnya, kerajaan Kalingga menerapkan peraturan ketat oleh Ratu Sima. Sikapnya tegas, adil, dan bijaksana membuat masyarakat Kalingga hidup secara teratur. Apa saja sih peninggalan kerajaan Kalingga? Yang pertama, Prasasti Tukmas. Prasasti Tukmas ditemukan di Dusun Dakawu, Desa Lapa, Kecamatan Grabak, Magelang, Jawa Tengah. Prasasti ini berhuruf Palawa dan berbahasa Sankerta. Isi dari prasasti ini menyebutkan mata air jernih dan bersih yang mengalir yang disamakan dengan air sungai Gangga di India. Pada prasasti ini juga terdapat gambar-gambar kendi, kelasangka, trisula, cakra, bunga teratai, dan kapak sebagai bukti corak Hindu pada kerajaan Kalingga. Yang kedua, Prasasti Sajomerto. Prasasti Sajomerto ditemukan di Desa Sajomerto, Kecamatan Reban, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Prasasti ini beraksara Kawi dan berbahasa Melayu kuno yang diperkirakan berasal dari abad ke-7 Masehi. Isi dari prasasti ini adalah munculnya tokoh bernama Dapunta Salendra, yaitu anak dari Santanu dan ibunya bernama Badrawati, sedangkan istrinya bernama Sampula. Menurut Profesor Dr. Andes P. Hori, Dapunta Salendra merupakan cikal bakal raja-raja keturunan Wangsa Sailendra yang kemudian berkuasa di kerajaan Mataram Hindu. Peninggalan ketiga yaitu Candi Angin. Candi Angin terletak di Desa Tempur, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, yang menurut sejarah pernah menjadi tempat penyembahan karena di bagian bangunan candi terdapat sebuah pusaran angin. Yang keempat, Candi Bubrah. Candi Bubrah berlokasi di Desa Tempur, Jepara yang diduga menjadi pintu utama atau gapura sebelum menuju Candi Angin karena jaraknya hanya sekitar 500 meter. Peninggalan yang terakhir yaitu situs Puncak Songolikur Gunung Muria. Di Puncak Rahtawu atau Gunung Muria, dekat dengan Kecamatan Keling, di sana terdapat 4 arca batu, yaitu Arca Batara Guru, Narada, Togok, dan Wisnu. Sampai sekarang belum ada yang bisa memastikan bagaimana mengangkut arca tersebut ke puncak itu mengingat medan yang begitu berat. Pada tahun 1990, di seputar puncak tersebut, Profesor Gunadi dan 4 orang tenaga staf dari Balai Arkeologi Nasional Yogyakarta menemukan prasasti Rahtawun. Selain 4 arca, di kawasan itu ada pula 6 tempat pemujaan yang letaknya tersebar dari arah bawah hingga menjelang puncak. Masing-masing diberi nama Bambang Sakri, Abiyoso, Jonggring Saloko, Sekutrem, Pandu Dewonoto, dan Kamunoyoso.
Silsilah Kerajaan Kalingga. Raja pertama Kalingga adalah Prabu Wasumurti, pemimpin di tahun 594 sampai 605 Masehi. Sebelum digantikan Prabu Wasugeni hingga 632 Masehi. Prabu Wasugeni juga merupakan ayah dari Ratu Sima atau juga dikenal dengan nama Dewi Wasuwari. Sosok yang berhasil membawa kerajaan Kalingga ke puncak kejayaannya. Beberapa nama raja yang memimpin Kalingga sebelum tahta diduduki Ratu Sima, antara lain Prabu Wasudewa, Prabu Wasukawi, dan Prabu Karatasinga. Hingga raja yang paling terkenal pada masa kejayaan Kalingga adalah Ratu Sima, resmi diangkat sebagai raja pada tahun 674 Masehi. Sosoknya yang menggantikan sang suami, Prabu Karatasinga, yang sebelumnya meninggal dunia. Masa kejayaan Kerajaan Kalingga. Salah satu penguasa Kalingga yang terkenal mampu membawa kemajuan kerajaan yaitu Ratu Sima atau Dewi Wasuwari. Pada masa kepemimpinannya, Ratu Sima dikenal sebagai sosok yang tegas, berwibawa, dan adil, sehingga rakyatnya hidup dengan aman, nyaman, serta berkecukupan. Kejayaan Kalingga ini dibuktikan dengan kemajuan berbagai sektor seperti ekonomi, pertanian, militer, perdagangan, dan agama. Selain itu, Kalingga juga diketahui memiliki relasi perdagangan kuat dengan Cina. Sektor perdagangan ini ditopang dengan keberadaan pelabuhan terbesar yang berada di Pekalongan. Walaupun pemimpinnya sangat keras, Ratu Sima adalah sosok yang adil sehingga menjadikan rakyatnya taat hukum. Dengan kepatuhan hukum, rakyat Kalingga hidup dalam ketentraman. Runtuhnya Kerajaan Kalingga. Kerajaan Kalingga mengalami kemunduran kemungkinan akibat serangan Sriwijaya yang menguasai perdagangan. Serangan tersebut mengakibatkan pemerintah Kijen menyingkir ke Jawa bagian timur atau mundur ke pedalaman Jawa bagian tengah antara tahun 742 sampai 755 Masehi. Bersama Melayu dan Tarumanegara yang sebelumnya telah ditaklukkan Kerajaan Sriwijaya. Ketiga kerajaan tersebut menjadi pesaing kuat jaringan perdagangan Sriwijaya. Sekian dan terima kasih.